Saya Tamtama sebagai kepala dusun berkolaborasi menjadi kunci utama untuk maju bersama warga. Berawal dari tahun 2009, banyak di Padukuhan Gamol kelompok-kelompok sosial yang bergerak dalam bidang budidaya kambing etawa, perikanan, kelompok penduduk peduli lingkungan atau pepeling, dan itu merupakan potensi dari Padukuhan Gamol yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Tapi berjalannya waktu karena di Gamol tidak ada sumber daya alam yang bisa kami suguhkan, maka kami bersepakat untuk membagi ilmu yang kami punya, baik untuk pengelolaan kelompok ataupun manajemen kelompok, ke wisatawan yang akan berkunjung. Awalnya banyak dari mereka yang sudah nyaman dengan bertani, berternak, tapi mau tidak mau dengan adanya desa wisata dan budaya, dia harus merubah pola pikir yang diikuti dengan perubahan perilaku. Sempat ada pertentangan dari warga dengan adanya bantuan dari pihak lain, karena kami menyadari kalau orang desa itu biasa rasa meri dari yang satu dengan yang lainnya, tapi kami dengan musyawarah ataupun rembuk bisa kami selesaikan masalah tersebut dengan jalan yang baik. Tahun 2010, Pertamina mulai mendampingi di Gamol dengan pelatihan ataupun pendampingan kelompok yang ada di Gamol. Dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014, Pertamina juga sudah mulai memberikan bantuan berupa bangunan fisik, pembuatan kandang, pembuatan rumah edukasi sampah, sampai dengan 2018 pembuatan rumah produksi susu dan launching desa wisata itu tahun 2018 bulan Oktober. Pelatihan dari Pertamina yang merupakan modal bagi kami untuk mengembangkan adanya desa wisata, diantaranya pelatihan ataupun pembinaan dalam beternak kambing, pemrosesan pupuk cair, pemanfaatan lahan kosong, cara memerah susu, terus proses pembuatan susu sampai dengan proses pemanfaatan barang-barang bekas, dan sampai dengan launching Pertamina masih membantu ataupun membimbing dalam bidang pemasaran yang itu banyak membantu untuk datangnya pengunjung yang akan ke desa wisata Gamol. Tahun 2018 akhirnya desa wisata dan budaya Gamol dibuka yang memiliki 6 objek, diantaranya rumah produksi susu, kandang kambing, rumah edukasi sampah, budidaya anggrek, greenhouse atau kebun manunggal, dan kolam Minas Sejahtera. Setelah Deswita Dayang Gamol dibuka, jumlah pengunjung per bulannya bisa mencapai angka 600. Dengan jumlah pengunjung yang sampai dengan 600, maka warga secara sadar membagi jatah tiketnya untuk menerima tamu-tamu yang datang di Deswita Daya. Dengan adanya pengunjung yang semakin banyak, otomatis perekonomian ataupun tambahan penghasilan bagi warga juga meningkat. Di masa pandemi COVID-19, kami menyadari jumlah pengunjung yang datang di Deswita Dayang Gamol itu menurun, tapi untungnya dengan pemberian bantuan dari Pertamina berupa pelatihan-pelatihan, kami sudah mulai mengembangkan ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengolah produk yang kami punya, diantaranya jamur, susu, dengan produk-produk yang lain, dan itu kami juga difasilitasi dari Pertamina karena Pertamina mempunyai program jaringan komunikasi antar binaan CSR Pertamina, dan itu merupakan sarana promosi ataupun pemasaran bagi kami untuk menjual produk-produk yang kami hasilkan. Ya, semenjak adanya desa wisata, ada peningkatan pendapatan untuk warga. Tapi adanya pandemik, itu pengunjung menurun drastis. Tapi warga masih bisa menjual produk-produk olahan yang ada di desa wisata ini.
Karena sebelumnya kita ada pelatihan yang dibina oleh Pertamina. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan pengolahan hasil budidaya pertanian dan peternakannya, warga bisa bangkit kembali. Kedepan kami ingin mewujudkan visi dan misi Deswita Daya yang terakhir, yaitu pemuliabiaan hewan bersayap, dan itu merupakan wadah bagi remaja supaya remaja memiliki wadah dan mempunyai kegiatan yang positif. Untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mempunyai potensi dan keinginan untuk memajukan masyarakat, kami mengambil filosofi dari orang Jawa, urip iku urup. Ketika kita hidup, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk memajukan wilayah kita masing-masing.